Apakah Anda pernah merasakan ada yang tidak biasa dari perilaku seseorang di sekitar Anda? Mungkin pasangan Anda tampak menyembunyikan sesuatu, atau teman dekat yang biasanya terbuka kini terlihat menyimpan rahasia. Memang, kita seringkali ingin mempercayai niat baik orang lain, namun tidak ada salahnya untuk tetap waspada. Berita baiknya, terdapat metode-metode yang dapat membantu kita mengidentifikasi apakah seseorang mungkin tidak sedang berbicara dengan jujur. Seringkali, bahasa tubuh menjadi pengkhianat yang paling jujur, meskipun kata-kata berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Berikut ini adalah beberapa tanda yang dapat menunjukkan jika seseorang mungkin sedang berbohong kepada Anda. Nomor 1, menggerakkan kepala. Misal kamu sedang berbincang dengan teman tentang rencana akhir pekan. Kamu curiga dia sudah membuat rencana tanpa kamu, dan bertanya, "Kamu ada rencana apa nih untuk Sabtu?" Sambil menjawab, "Oh, enggak, aku belum ada rencana apa-apa." Kamu perhatikan dia tiba-tiba memiringkan kepala, seolah-olah menghindari kontak mata langsung denganmu. Atau mungkin saat kamu menanyakan lebih lanjut, dia sering mengalihkan pandangannya dan tidak fokus pada pembicaraan. Ini bisa jadi tanda bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya jujur dan mungkin sudah memiliki rencana yang tidak dia sebutkan. Gerakan kepala yang tidak biasa ini seringkali merupakan tanda nonverbal yang penting untuk diperhatikan sebagai indikasi ketidakjujuran. Nomor 2, perhatikan bagian nafasnya. Mirip dengan reaksi tubuh kita saat berolahraga atau merasa cemas, pernapasan kita juga mengalami perubahan ketika berbohong. Ini merupakan respons refleks yang terjadi karena peningkatan detak jantung dan aliran darah yang dipicu oleh kesadaran tinggi terhadap situasi yang dihadapi. Ketegangan yang muncul dari situasi tersebut membuat pernapasan menjadi lebih berat dan cepat. Perubahan pola pernapasan yang tidak disengaja ini seringkali menjadi indikator kuat bahwa seseorang mungkin sedang tidak mengatakan kebenaran. Nomor 3, perubahan nada suara. Kita semua memiliki pola bicara yang unik, yang menjadi bagian dari identitas kita. Namun, ada kalanya pola bicara seseorang berubah. Nada suara meninggi atau menurun, atau kecepatan bicara berubah. Perubahan ini seringkali merupakan manifestasi dari kecemasan internal. Dalam situasi di mana seseorang mungkin tidak mengatakan kebenaran, mereka cenderung berbicara lebih keras atau lebih pelan dari biasanya, seolah-olah mencoba menyembunyikan sesuatu atau tidak yakin dengan apa yang mereka ungkapkan. Perubahan dalam nada dan aliran bicara ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Nomor 4, mereka tetap tenang namun kaku. Bayangkan kamu sedang berdiskusi dengan seorang rekan kerja tentang proyek yang baru saja kalian selesaikan. Kamu bertanya, "Apakah kamu yakin semua bagian proyek telah dikerjakan dengan baik?" Rekan kerjamu, yang biasanya cukup ekspresif dan santai, kali ini terlihat sangat tenang dan kaku. Dia menjawab, "Ya, saya yakin semuanya sudah sempurna." Namun suaranya datar, dan dia tidak menunjukkan ekspresi wajah atau gerakan tangan yang biasa. Kekakuan dan ketenangan yang tidak biasa ini bisa jadi menunjukkan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya yakin atau jujur tentang kualitas pekerjaan dalam proyek tersebut. Sikap defensif dan kurangnya ekspresi alami ini seringkali merupakan tanda bahwa seseorang mungkin sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Nomor 5, mereka mengulangi kata-kata atau frasa. Dalam komunikasi sehari-hari, kejujuran biasanya terlihat dari kelancaran seseorang dalam berbicara, mengingat detail dengan mudah tanpa perlu berpikir keras. Namun, ketika seseorang tidak sepenuhnya jujur, mereka cenderung mengulangi kata-kata atau frasa tertentu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan diri sendiri dan lawan bicara tentang kebenaran yang mereka paksakan. Kita ambil contoh. Bayangkan kamu bertanya kepada temanmu, "Kamu yakin nggak ada yang aneh dengan mobil itu?" Dan dia menjawab, tidak, mobil itu benar-benar baik-baik saja. Aku sudah cek, dan semuanya baik-baik saja, serius, tidak ada masalah." Dalam responsnya, temanmu mengulangi frasa baik-baik saja beberapa kali. Ini bisa jadi karena dia mencoba meyakinkan diri sendiri dan kamu bahwa mobil tersebut memang tidak bermasalah,
meskipun mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pengulangan kata-kata seperti ini seringkali merupakan tanda bahwa seseorang mungkin tidak sepenuhnya jujur atau yakin dengan apa yang mereka katakan. Nomor 6. Mereka memberi Anda terlalu banyak informasi. Ketika seseorang memberikan detail yang terlalu rinci sebagai respons atas pertanyaan sederhana, bisa jadi mereka telah mempersiapkan jawaban tersebut dengan cermat. Mereka mungkin beranggapan bahwa dengan memberikan narasi yang lengkap, mereka akan terdengar lebih meyakinkan. Namun seringkali kelebihan informasi ini malah menandakan bahwa mereka telah memprediksi pertanyaan yang akan diajukan dan bersiap untuk menjawabnya. Jika seseorang tampak memiliki jawaban yang terlalu pas untuk setiap pertanyaan yang diajukan, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka telah merancang sebuah kebohongan yang kompleks dan bertekad untuk mempertahankannya. Nomor 7, menyentuh atau menutupi mulut. Saat berdialog, terkadang kita bisa menangkap isyarat-isyarat nonverbal yang tidak disadari oleh lawan bicara kita. Misalnya, jika seseorang sering menyentuh atau menutupi mulut mereka saat berbicara, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka enggan untuk menjawab pertanyaan atau mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Gerakan ini, meskipun kecil dan tampaknya tidak signifikan, seringkali merupakan cara tubuh bereaksi untuk menciptakan sebuah penghalang antara diri mereka dan orang lain, yang bisa menunjukkan ketidakjujuran. Perilaku ini tidak harus sejelas menutup mulut dengan tangan, karena bahkan sentuhan ringan pun bisa mengindikasikan bahwa seseorang mungkin tidak sepenuhnya terbuka dalam percakapannya. Nomor 8, gerak kaki sinyal keinginan melarikan diri. Tidak hanya gerakan tangan yang dapat mengungkapkan berbagai pesan, gerakan kaki pun memiliki arti tersendiri. Sebuah gerakan sederhana seperti menggeser kaki ternyata dapat memberikan indikasi kuat mengenai keinginan seseorang untuk menghindari situasi yang sedang dihadapi, mirip dengan respons instingtif untuk berlari. Fenomena ini menurut para ahli merupakan salah satu metode paling efektif untuk mendeteksi ketidakjujuran. Ketika seseorang merasa tidak nyaman atau berusaha menyembunyikan sesuatu, kaki mereka seringkali memberikan sinyal yang tidak dapat mereka kontrol sepenuhnya. Oleh karena itu, saat Anda merasa ada yang tidak beres atau ketika kecurigaan muncul, luangkan waktu sejenak untuk mengamati gerakan kaki lawan bicara Anda. Ini bisa menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nomor 9. Ketidakselarasan gerakan dan kata-kata. Dalam komunikasi, keselarasan antara ucapan dan gerakan tubuh sangatlah penting. Gerakan yang sinkron dengan kata-kata, seperti mengangguk saat mengatakan ya atau menggeleng saat berkata tidak, memberikan kekuatan pada pesan yang disampaikan. Namun, terdapat fenomena yang disebut gerakan tidak sinkron, di mana tindakan seseorang tidak mencerminkan kata-katanya. Ini sering terjadi ketika seseorang tidak sepenuhnya jujur. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan "ya" sambil menggelengkan kepala, yang menunjukkan adanya konflik internal atau ketidakjujuran. Menurut psikologi, ketidakselarasan ini bisa menjadi indikator kuat bahwa pikiran bawah sadar seseorang sedang berusaha mengungkapkan kebenaran, meskipun secara sadar mereka berusaha menyembunyikannya. Oleh karena itu, memperhatikan ketidakselarasan gerakan dan kata-kata dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan oleh seseorang. Nomor 10. Sikap defensif dan agresif sebagai respons terhadap ancaman. Dalam interaksi sosial, respons defensif dan agresif dapat menjadi indikator penting. Ketika seseorang yang tidak jujur merasa terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mereka cenderung menunjukkan perilaku defensif atau bahkan agresif. Mereka mungkin berusaha membalikkan keadaan dengan menyerang balik atau menunjuk-nunjuk sebagai bentuk pertahanan. Namun perlu diingat bahwa sikap defensif bisa juga merupakan karakter alami seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk berbohong. Di sisi lain, tindakan agresif seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menutupi kebohongan. Meskipun demikian, perilaku ini tidak selalu menjadi bukti konklusif akan adanya kebohongan, tetapi lebih sebagai petunjuk yang dapat ditelusuri lebih lanjut.
Memahami isyarat dan tanda-tanda halus adalah sebuah proses yang membutuhkan ketelitian. Sebagai titik awal, sangatlah penting untuk mengenali perilaku dasar seseorang sebelum menyimpulkan bahwa mereka tidak mengatakan kebenaran. Perilaku seperti menunjuk atau berbagi secara berlebihan mungkin merupakan bagian dari kebiasaan mereka sehari-hari. Kami menghargai ketertarikan Anda pada konten yang kami sajikan. Jika Anda merasa terbantu dan terhibur, dukungan Anda melalui like dan share sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Untuk terus mendapatkan informasi dan hiburan, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan ikon lonceng notifikasi. Pastikan juga untuk menjelajahi video-video kami yang lain. Terima kasih telah memberikan waktu dan perhatian Anda kepada kami. Kami berharap dapat terus menyajikan konten yang bermanfaat dan menarik bagi Anda.